Tadi pagi waktu saya bangun, saya merenungkan sesuatu dalam hidup ini. Ya, kira-kira apa sih yang paling penting dalam hidup kita ini? Ya, saya ulangi. Apa sih yang paling penting dalam hidup kita ini untuk kita berjalan mengikuti apa yang Papa mau? Banyak hal yang muncul di pikiran saya. Ya, tiba-tiba satu yang muncul. Ya, tentang tabungan. Nah, wajar toh, biasanya pagi-pagi di samping cari kopi atau cari HP, orang biasanya kalau ada sesuatu yang mau dikerjakan, biasanya ngecek saldo. Betul nggak? Biasanya ngecek saldo. Nah, lalu kalau ngecek saldo, pasti yang dicari ya tabungannya ada berapa. Wajar bukan kalau kita ngecek saldo terus mikir tabungan ada berapa. Memang seharusnya begitu. Nah, tapi yang tadi pagi yang Tuhan ingin saya belajar, ternyata bukan tabungan saldo uang. Lah, terus saya tuh merenung, tabungan apa? Saudara, memang konotasinya ya, semua orang. Setiap kali orang itu mendengar kata menabung atau ngajak orang menabung, wajar nggak kalau yang dipikir adalah uang? Wajar. Karena memang urusan tabung menabung, deposito, dan semuanya pasti biasanya urusan uang. Tapi ternyata tidak. Yang Roh Kudus tanyakan kepada saya tadi pagi ini, ternyata tabungan firman di memori saya. Tabungan firman. Kan Papa berkata lewat Yosua 1, Mazmur 1, renungkan Taurat Yahweh, firman itu siang dan malam. Masih ingat ya? Coba kita buka Yosua 1 ayat 8 dan Mazmur 1 ayat 2 nanti ya. Udah, Yosua 1 ayat 8. Ya. Janganlah lupa. Dipesan oleh Bapa di surga, jangan lupa memperkatakan, mengucapkan, mengulangi Taurat ini, firman ini. Tetapi renungkanlah itu siang dan malam. Renungkan. Nah, saudara, ini perintah untuk merenungkan siang dan malam. Nah, ini tabungan kita yang paling penting, yang Papa cari di hidup kita masing-masing. Lagi sekali, inilah tabungan yang Papa minta untuk kita temukan di saldo pikiran kita, memori kita. Ada berapa saldo firman di ingatan kita, di memori kita. Wih. Terus saya senyum-senyum sendiri. Kenapa? Karena ya lucu juga ya. Tuhan itu nanyakannya seperti itu. Wah, keren sekali. Nah, sambil kita mendengar konsep ini, coba masing-masing kita jujur. Ayo, tadi pagi waktu kita bangun, tabungan firmannya sisa berapa? Apa yang kita ingat? Yang di Amerika, nanti malam sebelum tidur ngecek saldo juga. Di pikiran kita, di memori kita, ada tabungan apa yang masih sisa. Wih, luar biasa. Terima kasih. Dari Lawang bilang iya ya. Dari Love Borneo sudah komen itu. Saya belum baca ini komen di Facebook dan di Instagram. Tabungan firman. Woi, dari Washington DC siap untuk ngecek saldo firman. Masih ada berapa di hidup kita ini. Oke? Nah, saudara,
semua kita wajar. Ketika kita cek saldo di tabungan kita, tinggal sedikit. Wajar toh kalau yang namanya manusia terus panik. Aduh, bagaimana ini? Aku masih perlu ini. Aku masih perlu itu. Tapi nggak ada saldonya. Seharusnya seperti itu juga. Ketika kita ngecek saldo firman di hidup kita, ternyata habis. Artinya nggak ada yang kita bisa ingat lagi firman Tuhan itu. Padahal perintahnya renungkanlah itu siang dan malam. Perintah. Dan ucapkan itu. Saudara, ini sungguh luar biasa. Nah, begitu kita ngecek saldo kita. Woi Pak Jeffrey. Jeff, sorry loh Koden lupa ucapin kamu selamat ulang tahun minggu yang lalu. Ya, puji Tuhan bergabung ini Jeff. Ya, jadi sama seperti ketika kita ngecek saldo bank kita. Rekening kita. Itu habis. Saudara, maka wajar kita tambahi. Kita carikan. Bagaimana aku bisa ngisi lagi saldoku ini? Kenapa? Kalau masing-masing kita menyadari bahwa saldo firman Tuhan di tabungan memori kita itu kosong. Kita santai aja. Kita tidak merasa kurang apa-apa. Tidak merasa butuh apa-apa. Betul tidak, saudara? Kalau itu terjadi dalam hidup kita. Seharusnya waktu kita sadar saldo firman Tuhan di tabungan memori kita itu habis. Harusnya kita langsung cepat ngisi lagi. Firman Tuhan harus kita tambahi terus dalam hidup kita. Puji Tuhan, dari Palu sudah komen siap laksanakan untuk selalu ngecek saldo firman Tuhan setiap saat. Puji Tuhan. Saudara, fakta dalam hidup kita, apalagi saudara-saudara warga binaan, maaf, hati-hati dengan kata orang. Hati-hati dengan SMS atau WhatsApp yang saudara terima, atau berita. Jangan yang salah, berita yang salah, SMS, WhatsApp yang salah. Itu kita tabung di memori kita. Kita simpan. Makin sakit hati ini. Ya, berapa kali kalau saya melayani, bertemu dengan saudara warga binaan. Pasti curhat, wajar. Saya beri waktu untuk mereka curhat. Nah, setiap kali saya dengar mereka curhat, berita tentang keluarganya. Entah suaminya, anaknya, istrinya yang kirim berita. Atau tetangganya, atau teman baiknya. Saya selalu mengatakan waktunya. Perhatikan warga binaan. Saya tanya, kapan sih kalian dengar berita itu? Itu nomor satu saya tanya, kapan? Itu penting. Oh, kira-kira sudah seminggu yang lalu. Nah, kalau sudah seminggu yang lalu, percaya nggak? Di pusat beritanya, ya saya harap saudara mengerti kata ini. Di pusat beritanya, peristiwanya sudah berubah. Karena sudah seminggu lewat. Tapi jahatnya si kunyuk, peristiwa yang sudah lewat seminggu yang lalu, tetap dibuat ini fakta hari ini, fakta sekarang. Tuhan tolong supaya kalimat saya ini bisa dimengerti dengan mudah. Nah, apa yang terjadi kalau sebuah berita sudah basi seminggu yang lalu? Berarti di tempat pusat peristiwanya itu kan sudah banyak terjadi perubahan-perubahan juga. Tapi jahatnya si kunyuk, di memori tabungan kita, ya perhatikan, di memori tabungan kita, fakta itu tetap hidup sampai hari ini. Padahal yang di sana sudah lewat. Sudah lewat, gak terjadi apa-apa.
Nah betul, dari Love Borneo, si pusat beritanya sudah berubah lagi. Nah bayangkan, kalau kejadian itu sudah setahun yang lalu, 20 tahun yang lalu. Tetapi bodohnya yang namanya manusia ini. Woi Pak Paulus Wiratno, puji Tuhan, senang sekali bisa gabung. Betapa jahatnya si kunyuk itu memasukkan ke memori tabungan kita bahwa peristiwa itu masih nyata sampai hari ini di saat kita merenungkan kembali. Padahal sudah 10 tahun yang lalu. Maafkan saya kalau saya memberi contoh ilustrasi yang mungkin dibilang jorok. Gak apa-apa lah. Izinkan saya. Karena seperti itu Papa di surga ngajar saya untuk saya selalu memeriksa tabungan apa di memori saya ini. Maaf ya, ini sudah terjadi berapa puluh tahun yang lalu. Cara Roh Kudus ngajar saya. Maaf. Anggap saja sebuah berita, anggap saja sebuah masalah, anggap saja sebuah kejadian, anggap saja sebuah yang gak enak lah terjadi di hidup kita, ya. Dengarkan. Itu seperti, maaf, jangan marah. Seperti kita kecium kentut, maaf. Ada yang komen, betul juga. Firman yang sering kita dengar banyak yang lupa. Terus ditanya, jadi disimpannya di mana? Sampai kita lupa jadi betul pertanyaan ini. Oke, maaf. Ya, semua kita pasti pernah dikentutin atau tidak sengaja kita kecium bau yang gak sedap itu, maaf. Nah, saya ulangi lagi. Anggap saja semua peristiwa yang gak baik, yang gak enak, yang jelek, ya, semua berita, SMS, WhatsApp, Facebook, sosial media yang lain, atau lewat surat. Ya zaman sekarang sudah jarang lah orang kirim surat. Pokoknya berita itu. Anggap itu seperti kita sedang kecium kentut. Maaf. Pertanyaan saya. Ya walaupun gak ada yang ngitung sih. Ngapain sih? Tapi ya cobalah sekarang kita segarkan pikiran kita. Ayo tolong jawab. Saya minta saudara jawab. Paling lama. Seorang manusia kecium bau kentut. Itu berapa saat? Saya nggak tanya berapa menit loh saudara. Berapa saat? Saya pernah suatu kali. Sebentar. Betul. Ya sebentarnya itu berapa? Cobalah sebut dengan angka. 5 detik. Oke. Bisa dengan 10 detik tergantung. Jadi kalau kita mau kecium bau kentut itu nggak sampai menit saudara. Tolong perhatikan, nggak sampai 1 menit aja enggak. Kalau sampai ada orang kecium itu sampai 1 menit. Cuma ada 2 penyebabnya. Ada yang bilang 10 detik, betul. Dengar ya, kalau sampai ada orang, maaf ya, kecium kentut sampai menit hitungannya, nggak usah 2 menit, 1 menit saja. Itu pasti karena orang itu ada 2 hal yang dilakukan. 1, dia nikmati. Loh betul tidak? Maaf loh saudara. Dia nikmati. Oh ada yang komen, Pak Paulus. Ya cuma hitungan detik kecuali kentut dengan ampasnya. Aduh Pak. Tuh maaf ini yang pertama. Ya, kalau sampai ada orang kecium barang itu sampai menit hitungannya, nomor 1, pasti orang itu sedang nikmati, ya, sedang nikmati. Saudara, jadi nggak mau pindah, maaf loh. Seharusnya kalau kita kecium itu, ya jangan di tempat itu, segera minggir. Betul? Ini ada yang komen. Nggak salin anak saya. Ini kok dari Frankfurt dari mana? Tergantung ruangannya katanya. Ya, walaupun tergantung ruangannya. Tapi ya keluar
keluarlah dari ruangan itu, jangan tetap di situ. Betul nggak saya ngomong ini? Maka itu saya katakan, kecuali orang itu nikmati. Betul? Ya kalau nikmati ya bisa bermenit-menit, terserah. Maaf. Yang kedua, jangan marah. Kalau sampai ada orang kecium bau itu sampai menit, maaf, berarti hidungnya ada masalah. Cepat datang ke dokter THT untuk periksa. Maaf. Oke? Nah, betapa bodohnya kita. Berita, peristiwa yang sudah berjam-jam, berhari-hari, berbulan-bulan masih kita hadirkan seperti fakta itu terjadi sekarang. Betapa bodohnya hidup manusia ini. Ada yang bilang begini, oh Tuhan, ya, penyebab terbesar pertengkaran suami istri karena masing-masing terlalu banyak tabungan di memori si suami dan memori si istri tentang yang dulu-dulu. Pernah ada orang yang saya konseling, nggak bisa Pak, saya lupa. 3 hari sebelum kami menikah. Terus saya tanya, lalu ibu bapak ini sudah menikah berapa tahun? 41 tahun. Wih, saya nggak bisa lupa itu. 3 hari sebelum kami menikah. Mamanya dia, sambil nunjuk pasangannya. Mamanya dia bicara sesuatu kepada papa saya. Aduh. Terus saya tanya lagi. Lalu mamanya dan papamu ada di mana? Sudah meninggal. Mama dia meninggal 26 tahun yang lalu. Papa saya meninggal 15 tahun yang lalu. Waduh, kalau saudara melihat waktunya ini. Peristiwa yang terjadi 3 hari sebelum menikah. Dan mereka sudah menikah 41 tahun. Dan yang diucapkan mama mertuanya kepada papanya dia. Dan dua-dua sudah meninggal semua belasan puluhan tahun yang lalu. Tapi peristiwa itu masih dihadirkan di hari ini. Kalau saya nggak berkata itu double goblok orang itu. Yang tersinggung berarti itu orangnya. Dah gitu saja. Maaf. Makasih Pak Paulus, forgive and forget. Betul. Dalam bahasa Inggris bagus. Mengampuni itu forgive. Melupakan itu forget. To forgive is to forgive is to forget. Betul, terima kasih. Kalau kita mengampuni, melupakan. Tapi lagi sekali yang namanya manusia. Gak bisa Pak. Gak bisa saya lupa. Gak bisa. Hari ini kita bertobat. Maaf saudara-saudara yang sedang ikut belajar hari ini. Betapa double gobloknya hidup. Kalau kita masih menabung kata orang, perbuatan orang yang sudah puluhan tahun yang lalu. Masih kita hadirkan di hidup ini. Betapa double gobloknya kita. Saya nggak punya kata lebih halus, maafkan saya. Jangan suruh saya mencari kata lebih halus. Saya pernah mengatakan kalimat ini, ada orang komen. Hei, kalau memang goblok ngapain diperhalus? Maaf. Ya dengar itu. Saya nggak suka. Kalau saudara memang nggak goblok, ya sudah jangan tersinggung. Karena banyak orang double goblok. Mengingat terus yang dulu-dulu. Dengarkan baik-baik. Untuk apa? Saudara, maka itu kita harus menyadari apa yang kita tabung di hidup kita. Berupa apa? Lagi sekali, ayo kita tabung firman. Tabung firman. Tabung firman. Terus penuhi hidup ini dengan firman. Terima kasih Bapak untuk kasih-Mu. Oke?
Kita lihat ayat kedua. Mazmur 1 ayat 2. Mazmur 1 ayat 2. Tuhan berharap setelah kita mendengar fakta ini, ya, lelah hati, betul. Ini dari Martapura, betul. Capek hati ini. Kalau nyimpen sampah-sampah yang dulu capek. Beban hidup sehari aja sudah berat. Apalagi beban yang 10 tahun lalu dipikul sampai hari ini. Aduh, celaka sekali. Oke. Lihat ayat 2 Mazmur 1. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Yahweh. Betul, sampah harus dibuang. Hanya orang gila yang suka nyimpen sampah. Nah, lebih ketahuan lagi. Sudah double goblok, gila lagi, maaf. Betul? Lihat itu, hanya orang gila yang suka nyimpen sampah. Terus dikantongin, sampah itu masukin kantong-kantong plastik. Wah, jadi banyak. Kemana-mana dibawain. Kalau mau dibuang marah. Itu orang gila, maaf ya. Jadi yang suka nyimpen sampah sudah double goblok, gila lagi. Maaf. Biar kita bertobat sungguh-sungguh. Ayo suami istri stop. Bicara yang dulu, stop. Sahabat, saudara, jangan bicara yang dulu, buang. Sudah nggak ada gunanya lagi. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Yahweh. Dan yang merenungkan Taurat itu kapan dan kapan? Siang dan malam. Terus direnungkan. Nah, saya kembali lagi. Wajar. Dengar ya. Kalau ada manusia suka mengulang-ulang ngecek saldo, wajar. Ya, ada 2 alasan untuk orang itu ngecek saldo. 1, berharap ada yang nambah. 2, puas kalau saldonya angkanya panjang sekali. Ya, bilangannya itu loh. Sampai 12 digit. Waduh, kalau sampai 12 angka itu berapa ya? Lalu ada yang sampai 16 digit, 16 angka. Wah. Nah, hal kedua, orang yang suka ngecek saldo, yang pertama tadi berharap ada yang nambahin atau tambah. Yang kedua, puas melihat angkanya panjang-panjang itu. Nah, seharusnya seperti itu. Saudara dan saya ngecek tabungan di memori kita. Firman Tuhan kita cek. Oh ya, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Saldo firman-Mu segini di hidup saya. Puji Tuhan. Dan harap ada tambahan hari ini. Wajarnya harusnya begitu. Oh ya, ayo kita tambahi hari ini. Puji Tuhan. Yang kedua. Ayo cek saldo dengan menghitung. Wih, sudah berapa banyak firman ya yang tersimpan di memoriku ini. Sudah berapa banyak. Wah, luar biasa saudara. Ada seorang hamba Tuhan ini di Facebook bilang. Untuk tidak tersinggung dan kepahitan. Kami setiap tahun selama 22 tahun menikah ini hamba Tuhan. Selalu ucapkan janji nikah di hadapan anak kami dan Bapak Yahweh. Wow, ini perlu ditiru ini. Ya, ada seorang hamba Tuhan, terima kasih Pak Yefta Lesnusa. Punya acara 22 tahun menikah. Dan setiap ulang tahun pernikahan. Mengucapkan janji nikah di hadapan anak-anak dan di hadapan Bapak Yahweh. Luar biasa. Dari Palu. Sangat diberkati dengan pengajaran tentang pengampunan. Belajar dari seorang Yusuf. Yohanes selalu membagikan sharing ini. Puji Tuhan. Ya, sharing ini kepada orang-orang di sekitar dan orang yang jauh. Yang masih sulit mengampuni. Rugi saudara. Menabung kebencian. Menabung kepahitan. Ingat. Setiap kali kita mendengar kata menabung. Harus. Ya, saya ulangi. Setiap kali kita mendengar kata menabung, harus diingat
pasti ada bunga. Ya, wajar itu. Karena itu hukum ekonomi. Pernahkah saudara tahu tabungan kepahitan artinya kepahitan yang kita tabung? Tabungan kebencian, tabungan kemarahan, tabungan kekecewaan. Bunganya ada. Perhatikan. Dan saya mau katakan kepada setiap kita yang belum mengerti, supaya hari ini mengerti. Tabungan di bank neraka, ya tolong catat. Tabungan di bank neraka, itu bunganya selalu tinggi dalam nama Yesus. Catat ini. Saya ulangi, tabungan di bank neraka itu selalu diberi bunga tinggi. Saya nggak tahu bunga bank sekarang umum berapa persen, saya nggak tahu. Tapi bunga bank neraka berani memberikan bunga sampai ribuan persen. Catat ini, jangan lupa. Wih, ngeri sekali. Ini yang kita harus tahu. Jadi kalau ada orang menabung di bank neraka, yaitu tabungan kebencian, dendam, iri hati, sakit hati, kecewa, dan sejenisnya. Ingat ya saudara, di bank neraka itu bunganya tinggi. Jadi jangan marah kalau saya berkata double goblok. Aduh, menabung di bank neraka itu mengerikan sekali. Puji Tuhan, tabungan bank surga, bunganya lebih besar lagi daripada tabungan bank neraka. Katakan amin untuk itu. Maka itu sambil mendengar kebenaran ini, ayo masing-masing kita meriksa. Tabungan apa yang ada di memori kita saat ini? Ya, tabungan apa? Takut jadi lebih baik jangan menabung di bank neraka. Betul. Dari Martapura komen, yo ngapain nabung di bank neraka? Saya nggak mau. Karena kalau kita menabung di bank neraka, berarti kita sedang nguntungin setan. Aduh. Woi, ada yang komen. Jika sudah mengampuni dan ketika bertemu orang yang menyakiti saya, respon hati saya sudah biasa saja. Apa itu sudah berkenan di hati Bapa? Sudah. Jadi kalau kita sudah mengampuni dan ketemu orang yang menyakiti itu dan hati kita nggak ada apa-apa, berarti sudah normal. Yau Yusuf, aduh maaf Papa lupa. Nanti ya Papa kirim. Ini yang kita harus tahu. Dari Ibu Melati. Akar pahit tidak membuat kebahagiaan, tetapi merusak hubungan kita dengan Tuhan. Betul Bu Melati. Saya ulangi komen ini. Akar pahit tidak membuat kebahagiaan, tetapi merusak hubungan kita dengan Bapa di surga. Sebab tidak bisa melupakan yang dulu. Ya, sebab nggak bisa melupakan yang dulu. Tuhan mau kita mengampuni. Tabunglah firman untuk direnungkan. Amin. Dan dibagikan pada orang lain. Betul. Ayo. Kalau kita punya tabungan harta, ayo kita bagi juga. Jangan cuma dilihatin saldonya. Enggak. Kita bagi. Ada orang-orang yang memerlukan itu. Jadi saudara, kalau kita mau menabung yang benar di bank surga, bukan bank neraka ya. Bunganya itu luar biasa. Ya, ada yang mengingatkan ini dari Palu. Ya, setelah kita mengampuni, ayo ajak orang itu makan. Kita yang bayar, jangan suruh dia yang bayar ya. Awas itu. Itu cara Tuhan untuk bekerja di hidup kita. Nah, oke. Oh, ada yang bentar tanya dulu. Dari Lampung. Apakah emosi juga sama dengan sakit hati? Ya. Karena aku ini gampang emosi. Tetapi aku tidak pendendam. Gimana tolong dijelaskan? Baik, saya akan jelaskan.
manusia itu memang diberikan satu kuasa di dalam emosi kita. Ya, itu wajar. Itu Tuhan yang beri. Maka itu kalau orang nggak punya emosi, dia itu robot. Betul nggak? Emosi kan hubungannya ke perasaan. Tapi kata emosi yang sering kali muncul, itu karena kita marah. Dengar baik-baik. Tuhan Yesus pun pernah marah. Tuhan Yesus pun pernah emosi. Tapi, tolong perhatikan, tapi. Satu, jangan emosi karena kita merasa paling benar. Ada loh orang suka emosi karena dia sombong. Nggak bisa aku melihat begini, nggak bisa. Nah, di dalam ilmu jiwa ada penyakit. Ya, istilah Indonesia saja. Penyakit ini dalam kejiwaan, orang itu nggak bisa melihat hal yang miring. Barang yang nggak lurus orang itu nggak bisa ngelihat. Rasanya nggak enak. Nah, itu memang ada satu penyakit. Kalau saya berkata penyakit dengan diartikan yang gede-gede. Enggak. Jadi sulit dia tuh kalau lihat barang miring itu nggak bisa. Nah, jangan emosi pada orang yang ada di sekitar saudara yang selalu miring-miring. Ngerti kata ini? Kita nggak boleh. Berarti kita sombong. Karena kita memaksa orang itu untuk tetap lurus seperti kita. Nah, kalau ini emosi itu salah. Saudara sombong sekali. Karena saudara merasa diri paling benar dan saudara maksa orang untuk saudara ngikuti. Maaf, untuk orang itu ngikuti cara saudara. Oke? Yang kedua, emosi itu boleh. Dasar hati kita. Karena kita sayang dia. Kenapa kamu kok salah terus? Kalau kamu salah terus gini hidupmu mau jadi apa? Nah, itu emosi kita luapkan. Tapi bukan karena jengkel. Dan bukan karena kesombongan kita. Tapi justru karena kasih. Untuk menolong dia. Supaya hidupnya itu benar. Jadi jelas yang dari Lampung tadi tanya boleh emosi. Tapi bukan karena kesombongan. Karena kita merasa diri paling benar. Dan kedua bukan karena jengkel. Apalagi karena dendam. Terus kita emosi. Hancur itu nanti. Shalom. Hamba Tuhan hebat dari Samarinda. Pak Agus Sunarsa. Ya. Jelas yang dari Lampung. Saya lanjutkan. Kembali ke Mazmur 1 ayat 2. Ada satu kata ini yang akan menolong kita untuk kita tahu tabungan model apa yang kita pakai. Tetapi yang kesukaannya. Ya, kesukaannya. Nah, saya beri contoh uang lagi. Gak ada manusia di dunia ini yang tidak suka uang. Oke? Kalau ada di dunia orang gak suka uang, dia itu orang aneh. Betul ya? Nah, maka orang yang kesukaannya uang, wajar dia nabung. Nabung uang itu. Maka itu kalau kesukaan kita ialah Taurat Yahweh. Kalau kesukaan kita firman Tuhan. Maka yang kita tabung ya yang kita sukai. Oke, dari Manado ada yang tanya. Jika kita sudah mengampuni, apakah kita duluan yang ngambil inisiatif untuk telepon atau WA atau tunggu dia duluan? Nah, jawabannya tergantung keadaannya. Ya, tergantung. Tapi berbahagialah kita kalau kita selalu mendahului. Ini perintah Tuhan dalam surat Paulus. Hendaklah kamu saling mendahului untuk memberi hormat. Hendaklah kamu saling mendahului untuk menyatakan kasih. Jadi secara umum kita harus mendahului. Ya tanya aja apa kabar. Apalagi kalau kita tahu hari ulang tahunnya. Ya kita
kirim doa atau WA selamat ulang tahun. Begitu ya. Nah, caranya ngecek. Ini pertanyaan bagus, saya baca lagi. Jika kita sudah mengampuni, apakah kita duluan yang ambil inisiatif untuk telepon atau WA, atau tunggu dia duluan? Nah, saya beri contoh. Caranya ngecek gampang sekali. Ya, satu. Kalau kita mendengar berita, orang itu, ya, kalau kita mendengar berita, orang itu, yang menyakiti kita itu, ya, yang dulunya kita nggak suka, ya, dulunya nggak suka loh, sekarang sudah berdamai. Suatu hari kita dengar berita, orang ini sukses, orang ini tambah kaya, orang ini anaknya bisa sekolah luar negeri. Maaf, ini contoh. Periksa hati kita. Waktu kita dengar dengar situasi keadaan orang yang pernah nyakiti kita itu berhasil sukses begini, jujur, hati kita bagaimana? Saya tanya bagaimana dulu, belum saya jelaskan. Yang kedua, kalau kita mendengar berita yang menyedihkan dari orang yang pernah nyakiti kita, aduh, rumahnya terbakar, anaknya kecelakaan. Maaf ya, tanya lagi. Hati kita bagaimana? Nah, bagaimana ini tergantung kita. Saya harap saudara mengerti. Kalau kita sudah mengampuni, ketika mendengar berita orang itu sukses, berhasil, dan kita ikut bersuka cita, dan kita memberi ucapan, selamat ya, anakmu luar biasa pencapaiannya. Selamat ya, usahamu berhasil, saya dengar itu. Dan ketika kita mendengar yang sebaliknya, orang yang pernah nyakiti kita itu ngalami musibah, terus kita bilang, aduh, apa yang bisa aku bantu ya dalam keadaan seperti ini. Ikut merasakan kesedihannya. Maka jawabannya, saudara benar di mata Tuhan. Tapi, dengar, kalau saudara reaksinya mencibir, nggak suka kalau mendengar orang yang pernah nyakiti saudara itu sukses. Paling-paling, nah. Atau ketika mendengar yang jelek tadi itu, oh ya, terus gimana keadaannya? Tapi motivasinya lain. Nah, saya harap saudara mengerti. Dari situ kita bisa tahu kita sudah mengampuni orang itu atau belum. Uang tetap di dompet, jangan uang yang mengatur kita. Betul, ini dari Nabire. Ada yang komen. Ada yang tanya lagi di Facebook. Di Instagram. Bagaimana kalau kita sudah minta ampun tapi orang itu masih tidak mau menerima dan masih dendam dengan kita, apa harus kita lakukan? Nah, kalau kita sudah berdamai, tapi orangnya nggak mau berdamai, nggak apa-apa. Itu urusan dia dengan Tuhan. Karena urusan kita dengan dia sudah selesai. Urusan kita dengan Tuhan juga sudah selesai. Begitu ya, yang Tuhan ingin untuk kita kerjakan dalam hidup ini. Oke, kita lanjutnya. Bentar, kita lanjut. Ya benar, biarin aja. Begini. Hanya Tuhan yang benar. Kita hanya dibenarkan. Jadi jangan merasa benar. Woi, terima kasih Pak Pendeta Jeffrey Siwu. Hanya Tuhan yang benar. Kita hanya dibenarkan. Jadi jangan merasa benar. Supaya tidak jadi hakim. Yang dihakimi oleh standar kebenaran. Yang kita pasang buat orang lain. Saat kita khilaf atau alpa. Terima kasih. Ini luar biasa. Oke ya. Jadi hebat. Oh, dari Brisbane. Iya. Oke, nggak apa-apa kalau dia nanti bisa didengar lagi ya. Maka itu kalau kita memberi deposito, jangan sampai ya deposito yang salah ada di hidup kita. Puji Tuhan. Ya, kita lanjutkan. Kembali ke Mazmur 1 ayat 2. Ini kata penting. Satu kata saja. Ya, satu kata saja. Tetapi yang kesukaannya. Ini kata penting. Kesukaannya. AYT. Yang kesenangannya. Terjemahan lama. Yang suka
akan hukum Yahweh. PIS, yang suka melakukan perintah Yahweh. MLT sama. Namun kesukaannya hanya pada Taurat Yahweh. FIA-nya Filipus. Nah ini loh, kita harus cek kesukaannya apa. Kesukaannya apa. Melainkan yang bersuka cita dalam mengerjakan segala sesuatu yang dikehendaki Tuhan. Kesukaannya. Terima kasih Bapak, terima kasih. Bersyukur kepada Tuhan, ini kesaksian cukup banyak ya di antara kita yang rajin belajar firman ya via sosial media ini, Zoom ya, via YouTube, lalu via Instagram, Facebook. Ya saya itu banyak komen dan saya bersyukur. Ya, mereka berkata gini, saudara-saudara ini, aduh, ini kalau satu hari aja nggak belajar firman, seperti ada yang kurang di hidup ini. Wow, waktu saya dengar saudara-saudara itu berkata seperti itu, bilang, ini yang kesukaannya ialah firman Tuhan. Maka itu perlu sekali kita menanyakan di hidup kita, apa kesukaan kita? Maaf, ada nggak orang yang kesukaannya gosip? Oh banyak. Ada nggak orang yang kesukaannya kulaan gosip? Waduh, itu lebih celaka lagi nih. Kalau sampai kulaan itu. Tahu ya kata kulaan itu? Beli barang dan dijual lagi. Nah tukang gosip itu selalu kulaan gosip. Kalau nggak ada yang nelpon dia, ngajak dia gosip, dia tuh cari. Saling langganannya itu. Ya, yang langganan suka, apa istilahnya? Apa itu? Kalau orang punya toko dan datang, apa ya, jual barangnya itu loh. Maaf. Nah itu ada langganannya. Betul? Nah kalau langganannya ini nggak datang, dia yang telepon tukang gosip. Sales, betul ya. Nah ini kalau salesnya nggak datang, dicari oleh tukang gosip itu. Maaf. Ada kabar apa? Kalau ngerumpi masih enak, Willy. Ini lebih dari ngerumpi, jahat ini. Kulaan gosip. Cari berita. Maaf ya, mudah-mudahan gak ada di antara kita yang seperti itu. Sudah tukang gosip, kulaan gosip lagi. Aduh. Tuhan tolong kami, ampuni. Maka itu kita harus cek. Apa kesukaan kita? Ya, apa kesukaan kita? Wow, dari Atlanta ada yang komen. Pak tanya, Pak, bagaimana kalau cara menghadapi orang yang susah minta maaf? Padahal jelas-jelas dia yang salah. Aduh, Papa juga sering ketemu orang seperti itu. Aduh, menyedihkan, susah. Dalam mulutnya nggak pernah ada kata maaf. Karena dia merasa benar terus. Nah jawaban Papa, Faith, ya udah, tetap sebagai saudara. Biarin, suatu hari dia akan kejeduk sendiri. Suatu hari dia akan kebentur sendiri. Ya. Walaupun dia sudah kebentur, kejeduk, orang yang seperti itu susah untuk berkata maaf. Selalu cari alasan, oh maksudku nggak begini kok, maksudku begitu. Ya sudahlah. Jadi hati kita jangan terkotori anak oleh perbuatan orang yang susah minta maaf. Karena nggak tahu loh, ada orang yang punya penyakit begitu, saudara. Ya, ngeri sekali. Apa penyakitnya? Nggak pernah sadar dia itu salah, nggak pernah. Selalu benar, walaupun sudah ketahuan dia salah, dia berkata, maksudku nggak begitu. Ya sudah, capek ngadapi orang seperti itu. Orang sombong. Ya sudah biarin, karena hanya satu-satunya orang yang ditentang oleh Bapa di surga adalah orang sombong. Jadi nggak apa-apa, biarin saja. Lagi sekali, apa kesukaan kita? Woi Nesia, senang sekali Bapak ikut belajar. Gimana kabarnya Bi? Ya, saudara, jadi kalau kita sudah pasti menabung yang benar, yaitu menabung firman, dan bunganya luar biasa, maka hidup ini
Hebat sekali cara Tuhan mimpin. Ya, dari Manado sering kita yang minta maaf duluan supaya gak ribut. Puji Tuhan. Ya, jadi begitu. Yang Tuhan Rutan Bantul. Puji Tuhan, terima kasih firman-Nya. Ya, baca dulu ya komen dari Rutan Bantul. Apa ini? Terima kasih firman-Nya betul-betul menyentuh setiap kami. Rutan Bantul izin mundur. Oh, ya udah. Tuhan berkati ya. Ya dari Bantul ada beberapa saudara kita sudah keluar duluan. Oke, boleh share, silakan bagi. Yuli nggak apa-apa. Semakin banyak orang mengerti firman ini. Jadi apa yang kita simpan, tabung di hidup kita? Wow, dari Halmahera. Setelah mendengar dan belajar banyak tentang firman Tuhan akhir-akhir ini, jadi sering berkata dengan diri sendiri, kemana saja selama ini? Yaitulah karena ketika gereja sibuk hanya ngurus fasilitas, ketika gerejanya sibuk untuk maintenance, merawat gedung, merawat AC, alat musik semuanya. Ketika gerejanya sibuk mikirkan organisasi, lupa akan fakta hidup sehari-hari. Betul, dari Halmahera. Puji Tuhan untuk ingatan ini. Setelah mendengar dan belajar banyak tentang firman Tuhan akhir-akhir ini, jadi sering berkata dengan diri sendiri, kemana saja selama ini? Dari Samarinda, benar. Banyak orang-orang di sekitar kita yang tidak menyenangkan. Tapi itu adalah ujian buat kita. Agar bisa lulus dan kita semakin dewasa dan diperkaya akan hal-hal baru. Puji Tuhan. Kalau kita mau menerima fakta itu. Terima kasih Bapak. Marah, tegur, boleh atau bisa. Tapi yang menciptakan damai, puji Tuhan. Dan menciptakan kerukunan. Berkat Tuhan mengalir. Betul, Mazmur 133. Oh, terima kasih Bapak. Kalau saudara dan saya hari ini mengambil keputusan. Kesukaan kita adalah menabung firman Tuhan. Wah, saya sapa dulu cucu saya. Weh, Misael, ya. Oh, ini dia cerita, ya, tentang Misael kalau lihat papa mama, ya, marah-marah, sore sebelum tidur papa mama berpelukan. Wow, bagus sekali ya, Misael. Salam ya buat papa mama, ini cucu saya dari Samarinda. Oh, puji Tuhan, seperti itu. Harusnya kita mengerti kehendak Tuhan dalam hidup ini. Jadi cek ya, apa kesukaan kita. Kembali ke Yosua 1 ayat 8. Wih, dahsyat. Kalau kesukaan kita firman Tuhan. Dan kita merenungkannya siang dan malam. Dan firman itu gak pernah kosong dari mulut kita. Hasilnya ini loh saudara, Papa, terima kasih. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini. Ya, memperkatakan, ya, ayat. Kitab Taurat ini tidak boleh jauh dari mulutmu. Tidak boleh jauh. TL. Janganlah isi kitab Taurat ini lalu atau lewat daripada mulutmu. BIS. Buku hukum itu, ya, harus selalu kau bacakan kepada umatku. Pelajarilah buku itu siang dan malam. Oke. Nah, lihat itu. Jadi kita tahu bagaimana kalau yang keluar dari mulut kita itu apa. Yosua 1 ayat 8, Papa di surga minta. Firman itu jangan lewat dari mulut kita. Harus ada penuh di mulut kita. Jelas ya saudara, ini luar biasa. Hendaklah hendaklah engkau selalu mengingatkan mereka akan hukum-hukum ini. Dan engkau sendiri harus merenungkannya siang dan malam. Serta menjaga supaya engkau mentaati semuanya. Hasilnya apa? Dengan demikian engkau akan diberkati dan selalu berhasil. Nah ini loh dampaknya yang luar biasa. Saudara, maaf.
Pernah nggak ketemu orang ngomong apa saja, selalu ada kata-katanya dia, katanya dia, katanya dia, katanya. Berarti orang itu yang ditabung adalah kata orang. Tapi kalau yang kita tabung itu firman Tuhan, berarti kita bicara apa saja, pasti yang keluar ya apa yang ada di mulut ini. Dari Lampung, menabung firman Tuhan bunganya damai sejahtera. Surga ada dalam hidup kita. Semua berbunga-bunga dan indah. Puji Tuhan. Betul sekali. Ya, itulah kehidupan saudara yang menyenangkan sekali. Terima kasih Bapak. Kalau ini hidup ini penuh dengan firman. Penuh dengan firman. Ya, istilah saya. Saudara pernah mencet sesuatu bukan? Biasanya pasta gigi, ya, atau salep atau apalah yang kita, pokoknya kita pencet. Ya, dengerin. Hidup yang tabungannya penuh dengan firman. Ya, dengar itu. Hidup yang tabungannya penuh, saldo penuh dengan firman. Ini istilah saya. Dipencet hidung, ya keluar firman. Dipencet telinganya, ya keluar firman. Mau dipencet dimanapun, keluarnya firman. Karena tabungannya firman. Gampang ya kalau kita mengerti ini. Nah, maka itu cek. Saudara kejeduk, saudara kepencet, saudara keinjak. Ngerti istilah ini? Yang keluar apa dari mulut ini? Makian, kebun binatang, atau yang lain? Maaf. Jadi orang yang tabungannya firman, maka dikencet, dipencet, diinjak, diapakan saja. Yang keluar adalah firman. Kesukaannya ialah firman Tuhan. Tidak boleh jauh dari mulut ini. Renungkan itu siang dan malam. Terima kasih Bapak. Ya, ada yang komen. Kalau menabung kata orang sama dengan nabung sampah. Setuju. Kan bodoh nabung sampah. Maaf lagi sekali. Yang suka nyimpen sampah itu orang gila. Maaf. Belum selesai. Yosua 1 ayat 8. Ini loh dahsyat hasilnya. Ya, perhatikan dahsyat hasilnya. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini. Tetapi renungkanlah itu siang dan malam. Supaya engkau bertindak hati-hati. Sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian. Ini keren. Sebab dengan demikian. Perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Luar biasa. Terima kasih Bapak. Senang gak sih perjalanan kita selalu berhasil dan kita selalu beruntung? Ya suka dong. Mana ada orang suka gagal, suka buntung, ya gak mau. Jadi saudara, bukan karena rajin doa puasa, bukan karena rajin memberi persembahan, bukan karena rajin doa pagi, bukan karena rajin baca Alkitab. Tapi kalau nggak suka firman, loh kok aneh. Saya pernah ketemu ada orang rajin baca Alkitab. Wih, hari-hari ini di grup-grup WA banyak ya kelompok-kelompok baca Alkitab. Wih, namanya macam-macam. Maaf saya berkata. Bacalah Alkitab tiap hari. Mau sekian pasal setiap hari. Tapi kalau firman itu enggak saudara tabung, enggak penuh di mulut, enggak penuh di hati, tetap enggak ada gunanya. Walaupun rajin baca Alkitab. Karena hidupnya enggak berubah. Maafkan saya. Ya, firman harus dilakukan. Betul Rino. Firman harus dipraktekkan. Itu fakta. Maka itu hari ini kita ngecek. Siapa yang ngatur hidup ini?
Kita harus mengalami perubahan. Harus. Ayat terakhir. Supaya kita makin berkenan di hadapan Tuhan. Hidup makin menyenangkan Dia. Hidup makin sungguh-sungguh dengan Dia. Kita buka Filipi 4 ayat 8. Apa yang jadi pikiran kita setiap hari? Firman Tuhan harus dihidupi, betul. Filipi 4 ayat 8. Oh, terima kasih. Nah, ini hasilnya. Kalau firman itu jadi tabungan kita, deposito kita. Seperti saudara nabung uang, saudara deposito bank di bank. Maka hasilnya seperti ini. Ya, ya Steve, apa kabar kamu? Udah lama ini Papa nggak ketemu ya. Lihat. Filipi 4 ayat 8. Jadi akhirnya. Saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis didengar, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan, dan patut dipuji. Pikirkanlah semuanya itu. Nah, ini hasilnya. Kalau hidup kita di tabungan memori kita ini isinya hanya firman Taurat Tuhan, kesukaan kita tidak yang lain, hanya firman, maka buah pikiran kita ini tertulis di Filipi 4 ayat 8. Ya, terima kasih An. Ini saya baca FAY-nya. Saudara sekalian yang saya kasih, pada akhir surat ini saya ingin mengatakan satu hal lagi. Arahkanlah pikiran saudara kepada hal-hal yang benar. 1. 2 yang baik. 3 yang adil. Renungkanlah 4 hal-hal yang murni. 5 yang indah. Serta kebaikan dan keindahan. 5, 6, 7 ya. Di dalam diri orang lain. Ya, saya ulangi. Renungkanlah hal-hal yang murni dan indah serta kebaikan dan keindahan di dalam diri orang lain. Ingatlah akan hal-hal yang menyebabkan saudara memuji Tuhan dan bersuka cita. Nah, FAY-nya lebih bagus. Terima kasih. Ada yang komen. Khotbah-khotbahnya pastor menolong kami tidak jatuh dalam dosa dan memberkati. Kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Luar biasa. Betul. Khotbah yang di YouTube menemplak walaupun tidak mudah dilakukan. Tapi Tuhan menolong kami. Puji Tuhan. Ya, dari Facebook ada komen. Memang, sedangkan pikiran kita adalah medan pertempuran. Firman Tuhan adalah misilnya. Wih, betul, misilnya. Yang luar biasa. Dan perisai yang kuat. Karena untuk menangkis peluru si kunyuk. Haleluya. Makasih Pak Bagus. Betul, firman ini luar biasa kalau kita tabung di hidup kita. Jadi yang suka nabung kemarahan, yang suka tersinggung, ya, yang terlalu halus perasaannya seperti tahu Jepang. Yuk, kita berubah mulai hari ini, ya. Jangan kita mau dirusak, atau dirasuk oleh si iblis. Pikiran kita ya dikacaukan dengan semua firman-firman si kunyuk itu. Kita tidak boleh mau ya buang semua yang berupa sampah-sampah dalam hidup kita. Hanya firman yang kita simpan dalam hidup ini. Ini kita harus lakukan. Apa tabungan kita selama ini? Sungguh saudara, kalau firman kita tabung, aduh hidup ini luar biasa. Sangat menyenangkan, bahagia, sehat. Karena firman itu obat. Kalau obat itu, ya apalagi firman itu obat yang paling hebat, paling manjur. Maka hidup ini luar biasa. Oke? Lakukan firman dan periksa saldomu hari ini. Saldo apa? Saldo kebencian, saldo kemarahan, saldo dendam, kekecewaan, tersinggung, jengkel,
buang tabung firman. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat menjadi pelaku firman. Dan hidup ini pasti sehat, hidup ini pasti bahagia. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.